Oke, Bapak-bapak semuanya, saya ulang lagi. Selamat datang di One on One Sharing setiap Jumat jam 1. Jadi kalau teman-teman ada mau sharing, mau tanya-tanya, monggo sama saya one on one. Jadi silah. Kalau ingin up atau ingin voice, langsung add Eca ya, no? Pakai add Eca. Nanti biar di upin sama Eca. Oke, apa kabar Pak? Baik Pak, Mas Tama. Nama siapa? Domisili di mana Pak? Nama Tommy Saputra Jaya, domisili sekarang ada di Depok, Mas Tama. Depok. Oke, udah trading berapa lama nih? Untuk trading sebenarnya udah 4 tahunan, Oke, di tapi bukan di forex. mana nih? Awal-awal tahunya di binary. Oke. Ya dulu kan tahun 2020 sempat tren tuh binary. Rame banget kan. Nah, habis itu kenal YouTube Mas Tama yang sering live masih pakai topi tuh. Itu berapa Nah, tahun? ngikutin dari awal tuh. 2 tahun yang lalu paling ya. Pokoknya dari Mas Tama 10.000 subscriber ya. Terus 10.000 apa 100.000 nih? Belum 100.000, masih 10.000-an, masih live sendirian pakai topi. Sering banget Mas Tama kalau live pakai topi. Iya. Oh ya ampun, itu kapan itu? Ya ampun. Oke, ada yang mau di-sharingkan kah, Pak? Ada nih Mas. Sebenarnya aku tuh sudah ada strategi nih. Per bulan itu pasti dapat profit 10% dari modal. Cuman itu barusan di backtest aja. Oke, ini hopping interest atau swing, Pak? Intraday. Oke, terus? Nah, waktu mau di forward test itu pasti selalu kayak ragu sama strategi sendiri. Jadi kayak sering MC lah strategi sendiri. Padahal waktu di back test itu selalu profit di akhir bulan. Oke. Interesting. 10% ya per bulannya ya? Iya. Oke. Aku bahkan sudah sampai bikin spreadsheetnya tuh. Dari tahun 2022 itu per bulan tuh pasti profit 5%, 10%. Cuman waktu mau aku jalanin strateginya itu pasti akunya MC. Nggak tahu kenapa. Oke, sebentar. Ini resiko per trade 1%. 1% kok bisa MC ya? Kelihatannya kok agak berat harusnya. Kayaknya sebenarnya nggak bener sih Mas, waktu di forward testnya itu karena loss beberapa kali. Itu pasti langsung kayak dinaikin gitu lotnya. Oke, berarti konsistensi yang agak susah ya di sini ya. Iya, konsistensinya karena kayak kurang yakin sama strategi sendiri gitu. Oke, untuk win rate backtestnya berapa? 60,61. Ini yang bulan Maret ya. 60,61%. 60,61 risk in reward 1:1,2. Oke, harusnya untung. Ini orang lama nih, udah ditanyai satu persatu udah tahu semua ini. Oke. Terus risk per trade 1%, kalau dapat 1,2%. Win rate 0,61%. Ini bagus. Berapa kali trade ini? Yang bulan ini ada 90 trade, 99 trade 1 tahun ke belakang. Enggak, ini yang bulan Maret Mas. Oh. Oke. Berapa pair? Jadi per hari itu pasti aku ada 6 kali trade. Oke. Itu konsisten 1 hari 6 kali trade. Untuk pairnya XAU, UJ sama EU. Oke, berarti masing-masing 2. Menarik kan. Oke. Wah, dari sini sebenarnya kalau dilihat dari hasil backtestnya keren loh, Pak. Iya nggak sih? Sebenarnya masuk banget loh ini. Tapi kalau dilihat per treasury trade itu ada waktu kita loss per bulan, ada waktu kita untung. Jadi kalau backtestnya hanya 1 bulan, makanya saya tanya tadi berapa bulan, hanya 1 bulan. Waduh, itu kelihatannya karena ada beberapa bulan yang hanya market itu hanya window dressing. Jadi technical analysis biasanya nggak begitu pengaruh di sana. Makanya banyak loss. Itu ada. Mungkin kalau saran saya sih di backtest aja, jangan di forward test, di backtest 1 tahun ke belakang itu lebih valid nanti jadinya. 1 pair aja XAU USD backtest ke belakang, nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk risk and reward 1:2 sebenarnya saya nggak masalah sih, is okay. Yang penting win rate-nya besar. Tetapi yang saya kurang nyaman itu di konsistensinya. Kenapa Pak? Kok nggak bisa konsisten ya? Karena kadang tuh kena loss beruntun gitu ya Mas ya, karena kan dalam 1 hari itu ada 6 kali trade. Nah, 6-6-nya itu
loss gitu. Oke. Jadi besoknya itu pasti langsung dinaikin ya kayaknya. Misalkan 6 kali berturut-turut untung, Ya Sa- gede sih. sama aja dinaikin juga. Enggak. Oke. Mungkin punya trading plan seperti ini, Pak. Kalau saya biasanya gini. Jadi contoh modal itu di 10 juta, kayak 10 juta. Saya bakalan tetap nggak bakalan berubah lot size saya dan lain-lain, itu nggak bakalan berubah. Jadi tetap contoh di 0,1 tetap pace. Nanti ketika 10 juta jadi 20 juta baru saya naikin. Oh, oke. Jadi stay terus. Kalau nggak gitu ada cara yang kedua, yaitu WD. Ketika terkena TP WD, terkena TP WD. Jadi modalnya tetap stay segitu-segitu aja. Itu bisa pengaruh di psikologi agak lumayan sebenarnya, Pak. Kalau mau konsistensi mungkin di sana dulu dan dipaksa dong, Pak. Untuk technical analisisnya bagus kan, maksudnya udah oke kan? Untuk technical analisisnya udah oke sih Pak. Aku udah lumayan lah ngikutin dari Mas Tama juga. Berarti tinggal ini dong, tinggal maksa. Ketika nggak sesuai di Iya. cut loss aja. Konsistennya ini kayak ya Allah gimana ya cara ngendaliinnya? Ini dipaksa untuk ketika nggak sesuai itu cut. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi itu lumayan punya plan di mana saya nggak bakalan naikin kalau nggak double uangnya atau setidaknya triple atau gimana. Itu biasanya saya lakuin seperti itu. Jadi kita tetap stay, nggak ada pikiran bakalan naikin dan lain-lain. Biasanya ada teman yang kayak gitu. Kalau saya biasanya di WD, jadi untung berapapun di WD. Jadi stay di situ aja. Untuk konsisten lebih gampang kan. Mungkin dicoba aja. Ini udah 4 tahun, 3 tahun di forex emas, win rate-nya udah bagus, berarti technical udah bagus Bapak sebenarnya. Money management sebenarnya paham Pak ya, kayak resiko 1% gitu kan paham ya? Paham Pak, itu insya Allah paham, cuman ya itu konsistennya aja sih. Ya itu, oke. Coba dipaksa Pak ya untuk kedepannya. Dipaksa dengan cara yang seperti itu tadi. Oh iya, aku sedang ngikutin cara Mas Tama sih. Jadi setiap profit pasti langsung di WD. Cuma itu masih ngikutin pakai strategi momentum ya. Nah itu ya lumayan profit Bu. Momentum agak lumayan sih. Teman-teman juga ngerasain apa ya, kayak enak lah pakai momentum dan sering WD suka di sana. Tapi kelemahannya momentum tetap saya bakalan balik ketika orang itu win terus menerus, kayak win 10 kali 20 kali seneng, overconfident. Sekali gagal nggak mau, dia ditahan, di layering terus sampai habis profitnya plus modal-modalnya biasanya. Jadi Bapak mulai harus bisa maksa. Oke Mas Tama. Oke Pak ya. Siap Pak Tommy. Lanjut Pak Depok. Siap Mas Depok. Makasih. Halo, tes Pak Tenandung Pak Rio ya ini ya. Ya, iya Mas Tama ya. Domisili Pak? Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Jadi Jepara ini kayu nih biasanya orangnya. Bener. Ya. Udah trading berapa lama Pak Rio? Kalau trading itu mungkin 2 tahun lalu, karena di 4 tahun itu aku mainnya crypto full Pak, invest aja gitu. Mulai tertarik ketika ini loh, ada funded account. Oke. Funded account. Nah itu kan aku tertarik dapetin sertifikatnya ya. Itu gimana hasilnya? Bapak pakai funded account apa ya? Nah, apanya? Perusahaannya. Ini The Fivers. The 5ERS. Oke. Fivers ya. Oke. Terus? Nah aku mungkin tanya pendapatnya Mas Tama nih. Aku sebenarnya baru lolos tuh 1 bulanan lalu. Itu setelah 5 bulan naik turun kan ada pace-nya tuh. Pace 1, pace 2 baru lolos funded kan ya. Yes. Nah itu prosesnya kan cukup lama ya, karena di funded kan untuk lolos pace 1 harus profit 5%, terus yang pace 2 4%, dan baru lolos funded nanti baru dapat akun realnya. Oke. Dengan dengan ini ya, lossnya itu maksimal 10% ya dari akun yang diambil kan ya. Drawdown atau lossnya? Nah drawdown Mas. Drawdown ya, maka. Jadi aku ketika trade itu tuh strateginya simple aja, pakai support and resistance kan. Oke. Dengan risk per trade-nya itu 0,5%. Konsisten itu terus 0,5% terus. Oke. Nah itu ya kan 5 bulan cukup lama baru lolos, dan mungkin mau tanya pendapatnya Mas Tama ini biar lebih profitable dan lebih lancar lah ya. Oke. Siapa tahu tuh. Strateginya pakai Support and resistance sambil scalping, swing atau biasanya? swing.
nggak pernah ya. Scalping ini lagi ini tahu scalping yang ada momentum candle ini aku cukup tertarik ya, cuman karena aku belum ada datanya jadi nggak berani langsung 0,5% per trade-nya gitu, jadi 0,1%. Oke. Ya mungkin bisa tanya pendapatnya gitu loh kayak Siap, gimana. Kalau dari dilihat sebenarnya drawdown 10% ini sangat achievable Pak. Kayak agak susah banget untuk kena 10%. Jadi untuk untungnya untuk apa namanya ya, evaluasi bisa tembus harusnya bisa. Kemudian per bulan 4%, risk per trade-nya 0,5, rewardnya berapa? 1/3, 1/4 kadang. Oke. Duanya jarang-jarang sih ya. Oke, mantap. Mantap. Ya, emang untuk funded trader itu bagus untuk risk and reward besar dan resiko ini menurut saya udah oke banget sih Pak. Ini sangat-sangat oke sekali sih. Nah mungkin saya bisa tambahin ada namanya momentum candle, biasanya kan untuk scalping tuh. Saya contohkan di H4 lah sekarang. Oke, contoh di H4 ini terjadi tadi. Nah di H4 ada momentum yang agak lumayan bagus, di mana ekor di sini nggak ada, ekornya ini nggak ada. Jadi ekor yang bawah nggak ada, ekor yang atas ada lebih pendek daripada ekor yang paling bawah. Nah ini berarti indikasi market bakalan naik lebih tinggi lagi. Nah misalkan kita mau apa ya kalau dibilang ya ekspektasi, oke ini harga bakalan ke situ nih, harga ke sini nih. Nah ketika kita swing itu bisa gunain momentum candle untuk TP biasanya. Nah jadi contoh ini H4 kan, berarti nanti targetnya di sini. Contoh Bapak udah buy posisi di sini, TP di sini, naikkan aja lagi sampai ke situ. Atau biasanya saya juga lihat di area time frame yang lumayan besar kayak daily, itu juga bisa acuan untuk kita ini kemana sih untuk kedepannya. Nah yang menarik juga pastiin ini ada biasanya itu supering banget di emas, itu naik konsolidasi untuk lanjut naik, atau naik candle turun kemudian naik, itu mungkin bisa jadi acuan. Itu lumayan agak profitable kalau buat saya. Jadi saya ulangi lagi biar agak ingat ya. Nah biasanya saya lihat untuk H4 itu tren sedang naik, berarti ada momentum yang akan keisi nanti di area sini. Katakanlah TP Bapak di bawah, sampein aja sampai ke ekor, itu biasanya bakalan keisi soalnya. Kemudian yang kedua ada namanya pace, apa biasanya naik accumulation oleh gayanya orang-orang gitu loh, distribution rally. Iya baik gitu-gitulah Pak. Kalau kita cuma naik konsolidasi untuk naik. Ya intinya sama ya. Iya intinya sama. Jadi ada candle naik kemudian candle turun, kemungkinan itu akan ada kelanjutan naik panjang dari sini sama kayak panjang dari sini. Itu bisa buat acuan risk and reward jadi lebih bagus, dan juga ini naikin win rate supaya untuk funded trader di sini bisa lebih bagus lagi Pak.